Obat hati, renungan harian, bugar selamanya. Mari isi hari ini dengan firman Tuhan. Renungan harian siap menguatkan kita. Judul renungan hari ini, Diet dan Ketetapan Tuhan. Ayat inti renungan hari ini, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pada tahun 1863, hanya beberapa bulan setelah pengorganisasian gereja Masehi Advent hari ke-7, Tuhan memberi Ellen White penglihatan tentang pentingnya kesehatan. Pada mulanya hal ini mungkin terlihat menyimpang dari amanat Injil. Apa hubungannya pola makan yang baik, berolahraga, dan istirahat yang cukup dengan mempersiapkan orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Faktanya adalah, persepsi rohani kita berada dalam risiko ketika kita gagal untuk mengikuti rencana Tuhan bagi tubuh kita. Berikut adalah bagaimana Ellen White menyatakannya. Mereka yang menang sebagaimana Kristus menang perlu terus-menerus menjaga diri mereka sendiri melawan godaan iblis. Selera dan nafsu makan harus dibatasi dan di bawah kendali hati nurani yang diterangi, agar daya pikir tidak terganggu, daya persepsinya jelas, sehingga cara kerja iblis dan jeratnya tidak diartikan sebagai pemeliharaan Tuhan. Conscious on Health, Helm, 574. 2. Apa yang kita makan dan minum memengaruhi kemampuan kita untuk digunakan oleh Roh Allah dalam pekerjaan menjangkau jiwa-jiwa. Dalam semua pekerjaan kita harus turut pada hukum-hukum yang telah Tuhan berikan, agar energi fisik dan rohani dapat bekerja secara harmonis. Para pendeta harus benar-benar bertarak dalam hal makan dan minum, agar jangan membuat jalan yang berliku untuk kaki mereka, sehingga mereka yang timpang, mereka yang lemah iman menjadi hilang. Jika, ketika mengabarkan pekabaran yang paling hikmat dan penting yang pernah Tuhan berikan, manusia berperang melawan kebenaran dengan menuruti kebiasaan makan dan minum yang salah, mereka menghilangkan kuasa dari pekabaran yang mereka sampaikan. Ibid, halaman 575. Dan 3. Pengendalian nafsu makan adalah langkah pertama dalam mengendalikan godaan lainnya dan dapat menentukan nasib kekal seseorang. Kuasa selera makan yang mengendalikan akan menjadi penentu kehancuran ribuan orang. Padahal, jika mereka menaklukkannya, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk meraih kemenangan atas setiap godaan iblis lainnya. Namun mereka yang menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, kesakitan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, godaan iblis untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit diatasi. Ibid, Helm, 574. Kesimpulan hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kesehatan bukanlah hal sampingan dalam kehidupan rohani. Tubuh kita adalah saluran yang dipakai Tuhan untuk bekerja melalui kita. Ketika kita menjaga pola makan, mengendalikan selera, dan hidup sesuai prinsip kesehatan ilahi, pikiran kita menjadi lebih jernih, kepekaan rohani meningkat, dan kuasa pekabaran yang kita sampaikan tidak terhalang. Pengendalian nafsu makan bukan hanya soal disiplin, tetapi bagian dari peperangan rohani yang menentukan kemenangan kita atas godaan-godaan lainnya. Di akhir zaman ini, menjaga kesehatan dan pengendalian diri adalah bagian dari kesiapan menyambut kedatangan Yesus. Doa hari ini. Tuhan yang penuh kasih, hari ini saya menyerahkan tubuh, pikiran, dan selera saya ke dalam tangan-Mu. Ajar saya untuk menghormati-Mu melalui apa yang saya makan dan minum. Beri saya kuasa untuk mengendalikan nafsu, menolak godaan, dan memilih yang terbaik bagi kesehatan rohani dan jasmani saya. Jadikan hidup saya saluran berkat, sehingga pekabaran-Mu dapat disampaikan dengan kuasa dan kemurnian. Terima kasih karena Engkau yang memberi kekuatan untuk menang. Dalam nama Yesus, amin.